Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan bab yang kedua kelas 11 di semester yang pertama ini. Materi bab yang kedua ini adalah kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, baiklah kita mulai saja. Untuk yang pertama yaitu tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, jadi salah satu indikator kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori itu apa? Teori itu dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Nah, terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang mengungkapkan tentang apa itu konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, baiklah kita mulai saja ya teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, teori yang pertama adalah teori klasik. Nah, di dalam teori klasik ini ada dua tokoh di situ yang mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah Adam Smith. Nah, anak bisa lihat di situ profil Adam Smith ya. Teori Adam Smith itu beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Nah, jadi di situ fokus utamanya adalah jumlah penduduk. Nah, menurut Adam Smith bahwa dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka akan terdapat pula pertambahan output atau hasil. Nah, jadi semakin besar jumlah penduduk, maka pendapatan suatu negara akan semakin tinggi. Nah, jika pendapatan negara tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Nah, ini teorinya Adam Smith. Teori ini tertuang di dalam bukunya Adam Smith. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan tokoh yang kedua dari teori klasik adalah adanya David Ricardo. David Ricardo ini berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar bahkan sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat itu akan menyebabkan jumlah tenaga kerjanya itu melimpah. Nah, kelebihan jumlah tenaga kerja ini yang mengakibatkan jumlah upahnya menjadi turun. Nah, upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum. Sehingga menurut teori David Ricardo, perekonomian suatu negara itu akan mengalami kemandegan atau stationary state. Nah, ini kalau dilihat dari jumlah penduduk. Nah, tetapi ya teorinya David Ricardo ini berkebalikan ya dengan teori Adam Smith. Nah, terus upaya untuk menaikkan
pertumbuhan ekonominya bagaimana? Nah, yaitu dengan pajak, karena melihatnya dari sisi pajak. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka pajak yang diperoleh oleh suatu negara itu akan mengalami kenaikan. Nah, pajak inilah nanti yang akan menaikkan juga pendapatan nasional. Jika pendapatan nasionalnya naik, maka otomatis pertumbuhan ekonominya juga ikut naik. Nah, teorinya David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya David Ricardo yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Tax itu pajak. Kita lanjutkan. Teori yang kedua yaitu teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini disampaikan oleh tokoh yang pertama adalah Joseph Schumpeter. Nah, menurut Joseph Schumpeter bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan terjadi jika para pengusahanya itu mengadakan inovasi, ya, dan mampu mengadakan kombinasi yang baru atas investasi atau proses produksi. Nah, jadi inovasi-inovasi tentang produk, tentang bagaimana mengembangkan produk, ini yang menjadi faktor, ya, kenaikan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dilihatnya dari inovasi para pengusahanya. Ini kalau menurut Joseph Schumpeter. Ini teori neoklasik yang pertama. Nah, kemudian teori neoklasik yang kedua disampaikan oleh Robert M. Solow. Nah, Robert Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Nah, jadi kalau menurut Robert Solow itu dilihatnya dari kegiatan yang dilakukan oleh manusianya, kemudian akumulasi modal serta teknologi yang dipakai, ya, di dalam proses produksi itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin modern teknologi yang dipakai atau yang digunakan, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Ini menurut teorinya Robert Solow. Kemudian yang ketiga, teori neoklasik yang ketiga itu dikemukakan oleh Harrod dan Domar. Ini dua orang, ya. Teori ini beranggapan bahwa tidak hanya akumulasi modal saja yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi bahwa modal yang ada atau modal yang dipakai itu harus digunakan secara efektif, ya, karena pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal. Jadi tidak hanya jumlah modal, tapi bagaimana keefektifan modal yang dipakai. Itu menurut Harrod Domar. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Ini Harrod Domar. Kemudian teori yang ketiga adalah teori historis. Nah, teori historis ini ada beberapa tokoh berpendapat, ya, tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah menurut Frederick List. Frederick List ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan yang dipakai. Jadi teknik produksinya yang dilihat. Ya, semakin ada beberapa tahapan menurut teori Frederick List. Ya, dilihat dari teknik produksinya. Yang pertama adalah tahap berburu atau mengembara. Nah, ini masih tradisional. Kalau versinya Frederick List, jika suatu bangsa atau negara, ya, teknik produksinya masih tradisional, maka akan jauh, ya, pertumbuhan ekonominya jauh kurang. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap beternak dan bertani.
Dan tahap yang ketiga adalah bertani dan kerajinan, dan tahap yang keempat adalah tahap industri dan perdagangan. Nah, jadi pada tahap yang terakhir ini bisa dikatakan menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menjadi lebih meningkat. Ini teori historis yang pertama. Kemudian teori historis yang kedua itu disampaikan oleh Bruno Hildebrand. Nah, itu profilnya. Anak-anak bisa lihat di situ. Nah, menurut Om Bruno, ya, bahwa perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu bisa dilihat dari cara pertukaran yang digunakan di dalam masyarakat. Maksudnya cara pertukaran ini adalah transaksi yang dipakai di situ. Nah, di situ ada beberapa tahap, yaitu tahap pertukaran dengan barter atau natura. Barter itu adalah di situ belum ada mata uang, ya, atau masih bersifat tradisional. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pertukaran dengan uang. Nah, ini kalau ini sudah lebih modern, sudah ada mata uang di situ. Kemudian yang ketiga adalah tahap pertukaran dengan kredit. Jadi uangnya ini dengan uang, tapi uang yang dipakai adalah uang yang uang elektronik, ya, atau tidak berbentuk uang. Ini Bruno Hildebrand. Jadi jika masyarakat suatu negara itu pertukarannya lebih modern, ya, maka itu indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih potensial untuk lebih baik atau meningkat. Nah, kemudian yang ketiga adalah teorinya Karl Bacher. Nah, teorinya Karl Bacher ini bahwa menurut Karl Bacher bahwa pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara itu bisa dilihat dari jarak, ya, jarak antara produsen dengan konsumen. Jadi jika jaraknya semakin jauh, ya, semakin luas, ini menurut Karl Bacher, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan lebih potensial untuk meningkat. Nah, ini menurut teorinya Karl Bacher. Maka di situ ada 4 tahapan, ya, yaitu tahap rumah tangga yang tertutup. Nah, ini berarti jarak antara produsen dengan konsumennya lebih dekat, begitu, ya. Jadi mungkin tidak seperti yang kedua ini, rumah tangga kota. Kemudian tahap yang ketiga rumah tangga bangsa, dan tahap yang terakhir adalah rumah tangga dunia. Nah, ini berarti jarak antara produsen dan konsumennya lebih jauh, atau produk-produk yang dijual, ya, itu lebih istilahnya go internasional. Nah, jika suatu produk suatu negara itu go internasional atau bisa dijual atau diekspor ke berbagai negara, maka, ya, sangat potensial pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan menjadi lebih meningkat. Ini menurut Karl Bacher. Kemudian teori yang keempat, ya, masih teori historis, yaitu teorinya Werner Sombart. Werner Sombart itu pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dilihat dari struktur ekonominya, ya. Jadi di situ Werner Sombart membagi menjadi 3 tahap, yaitu zaman perekonomian tertutup, kemudian zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, dan kapitalis atau industri di sini. Ya, jadi menurut Werner Sombart itu dilihatnya dari struktur ekonomi. Jadi semakin kapitalis, ya, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih potensial untuk lebih meningkat. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima adalah teori historis yang kelima oleh Walt Whitman Rostow, atau terkenalnya dengan teori Rostow. Nah,
teori Rostow ini disampaikan dalam bukunya Rostow, yaitu The Stage of Economic Growth. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu ada dibagi menjadi 5 tahap di situ. Ya, tahap yang pertama adalah masyarakat tradisional atau the traditional society. Ya. Jadi segala pemenuhan kebutuhannya itu dipenuhi oleh sendiri, ya, atau dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Karena di situ pada masyarakat tradisional belum ada pembagian kerja. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pra-lepas landas atau the precondition of take off. Ya. Ya, jadi pada tahap yang kedua ini, ya, ini sudah mulai lebih baik, tapi masih berada dalam proses transisi. Ya, sudah mulai adanya penerapan ilmu pengetahuan yang lebih modern. Ini tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap lepas landas atau take off. Ya, apa itu take off? Ya. Pada tahap ini ya sudah mulai ada banyak investasi ya, di dalam kegiatan perekonomian gitu. Ya. Jadi investasi itu efektif ya, yang bersifat
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.